Mungkin yang pertama itu, Musashi karangan, Eiji Yoshikawa. Eiji Yoshikawa, Musashi. Gue yang kedua ini salah satu penulis favorit gue namanya Bernard Cornwell, judulnya Waterloo, Waterloo. tentang The Battle of Waterloo. Buku ketiga, Bud. Langsung kita terjun ke buku yang Oke. ketiga. Buku ketiga The Miracles of the Namiya General Oh, Store. yes. Wah. Itu karya Keigo Higashino. Yes. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah segmen Terdampar, sebuah segmen di mana kami mendamparkan tamu-tamu kami ke sebuah pulau terpencil, dan kami hanya mengizinkan membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu atau 1 album dari artis yang sama. Premisnya sederhana, tapi sebenarnya di balik itu kami ingin menggali lebih banyak tentang siapa tamu kita, pilihan-pilihan bukunya, cerita-ceritanya, dan tamu kali ini adalah seorang teman lama yang ketemu lagi gara-gara sebuah poster di Instagram. Dan akhirnya nyambung lagi silaturahmi kita karena selama ini kita ngobrolnya di Instagram aja. Budi, apa kabar, Bud? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar, Rani? Baik. Budi Primawan, teman-teman. Ini adalah teman dari kuliah dulu. Dan setelah lulus kita separate ways ke dunianya masing-masing. Lu kemana setelah lulus kuliah? Gue lebih banyak di public relations Public tadinya. relations. Cuman di berbagai perusahaan. Di berbagai perusahaan. Terus bergeser sekarang ke arah government relations. Government relations. Sama-sama relationship manajemen lah. Oke, di salah satu perusahaan lah ya. Salah satu perusahaan e-commerce E-commerce. Wow. terkemuka di Indonesia. Mau disebut di sini tulis. Tinggal kirim billingnya nanti. Tinggal kirim billingnya. Tapi ya itu dia. Budi ini kalau zaman kuliah dulu sering saya dan beberapa teman panggilnya sebagai Budi Star Trek karena kecintaannya pada Star Trek. Lu masih suka Star Trek sekarang? Masih. Dia kalau gue begini masih mikir tuh, dia langsung spontan begitu. Udah bisa bahasa Klingon dong. Kenapa? Udah bisa bahasa Klingon dong. Dikit-dikit lah. Sampai segila itu, zaman-zaman belum ada fandom bangsanya K-pop, fandom apa segala macam. Budi ini udah merintis fandom di dunia Star Trek. Lu kenapa sih suka Star Trek, Bud? Sebenarnya ceritanya agak panjang ya. Jadi awalnya suka Star Trek tuh zaman, kalau ini kita ketahuan banget angkatannya ya. Pas gua kecil di tahun 70-an suka nonton Star Trek di TVRI kan, sama nyokap tuh kayak berbekas lah, karena benar-benar waktu buat kita berdua lah. Oke. Dia ngobrol itu. Terus pas kita kuliah itu kan mulai yang The Next Generation kan, dan kayaknya connect lagi gitu. Dan setelah lebih ngerti tentang apa story-nya, idealismenya segala macam, kok menarik ya. Ini tentang apa science fiction tapi sebenarnya fokus di manusianya. Jadi manusia mau secanggih apapun adalah tantangan, dan ininya hampir mirip, tinggal cara menyelesaikannya mungkin disesuaikan. Nah, jadi pada waktu itu jadi sangat tertarik kan, dan mulai cari-cari materi. Belum ada Google, belum ada apa. belum. Jadi benar-benar ke mana, ke toko-toko buku cari segala macam. Jadi nah apa namanya, itu yang bikin gue tertarik karena kok bisa jadi fenomenal banget ya. Bahkan di Amerika, di negara asalnya itu benar-benar jadi fenomenal, sehingga Space Shuttle yang kedua itu dikasih nama Enterprise. Itu karena Star Trek. Serius? Iya, itu Space bahkan, Shuttle Amerika itu Enterprise itu dari Star Trek. Dari Star Trek. Itu jadi apa namanya, karena banyak penggemarnya, termasuk di NASA segala macam, dan banyak yang ngirim surat tolong ini. Akhirnya dikasih nama, makanya Enterprise itu. Walaupun yang paling terkenal kan apa Challenger gitu. Terus yang pertama kali itu Columbia. Tapi ada yang spesialnya, yang Special Enterprise itu base-nya bukan Enterprise-nya dari Star Trek. Harusnya dikasih juga NCC berapa? Enterprise 1701. 1701. Kan? Gue mancing doang sebetulnya. Dia sampai hafal loh. NCC 1701. Coba cari di Google NCC 1701. Oke. Pokoknya kalau udah kamu Star Trek berjalan, beliaulah yang harus kita. Lu sampai segila apa sih Star Trek? Kalau gue punya temen gitu ya yang suka banget Star Wars tuh, sampai dia beli helm Darth Vader yang dia pesan dari Amerika, sampai berapa bulan baru datang gitu loh.
Lu udah punya jangan-jangan udah punya suit Star Trek-nya segala macam. Ada Star Trek uniform. dan sebenarnya yang waktu itu benar-benar gue pengen dan susah karena kan belum ada eBay ya. Iya. Asli bener ketahuan banget umurnya. Yoi, belum ada. Jadi pas somehow gue got a hold majalah namanya Starlog, itu majalah science fiction terkenal. Ada iklannya. Itu gue kirim men, pakai fax gue kirim. Udah ada fax, jadi nggak pakai surat. Gue kirim. We're not that old kok. Fax sudah ada. Si itu dikirim sebulan. Dan itu jadi kayak achievement buat gue karena pas gue baca, oh ternyata di sana tuh di Amerika tuh bener-bener fandom ini benar-benar sudah terestablish. Lihat dari majalah itu kan convention. Kalau kita kan baru seperti ini setelah terus terang ya mulai kerasa itu kan setelah social media age mulai dari zaman dulu Friendster terus Facebook mulailah teman-teman fans ini untuk semua ini ya semua jenis fandom mulai saling ketemu. Zaman dulu tuh susah men. Sampai gue zaman kuliah itu gue tuh kirim surat pembaca di Jakarta Post. Gue bilang gue setengah tertarik Star Trek. Kalau ada yang ini, gue kasih alamat gue, kontak gue. Ada yang kontak? Ada. Lu punya suitnya berarti, apalagi yang lu punya? Gue punya uniformnya aja sih. Uniformnya. Dan uniform dari yang apa? Yang The Next Generation. The Next Generation. Kalau lo lihat di WhatsApp gue, di apa namanya? Profilnya. Profile picture-nya. Itu kan gue pakai itu. Oke, ntar gue pasang. Jadi dia nanti gue kasih lihat, boleh nggak? Boleh gue kasih lihat nggak nanti? Nanti gue kasih lihat. Tapi dia menggunakan suit Star Trek The Next Generation yang hitam merah, tapi megang lightsaber. Nah itu tuh ada cerita menarik. Jadi itu terjadi pada waktu gue lupa tahun 2000 berapa. Jadi masih ada Jak TV. Waktu itu mereka sering manggilin inilah komunitas. Waktu itu di hari itu yang diundang tuh komunitas Star Trek sama Star Wars. Nah kita diundang untuk wawancara kayak gini lah, masih cerita tentang ngobrol-ngobrol. Nah gue datang sebagai teman-teman. Nah waktu itu banyak ngobrol. Nah pas lagi udah selesai ada yang jadi Jedi gitu kan bawa gue pinjam deh, gue mau foto. Karena gue ini kan gue selalu bilang ke teman-teman kan kalau ada yang lo lebih suka Star Trek apa Star Wars, gue equal opportunity fans. Gue suka dua-duanya. Ya udah gue foto dan itu gue pasang. Ya ini aja maksudnya. Cukup membuat orang mau berdiskusi lah gitu ya kalau ini. Gitu. Gak ada habisnya deh beneran. Karena gue terus terang mulai menggali Star Trek itu gara-gara kesukaan dia dan gue penasaran apa sih yang menarik dari Star Trek. Di situ gue mulai gali. Benar kata Budi, belum ada Google segala. Oh ya, zaman dulu gue sempet Yahoo nyari-nyari gitu juga ada sih. Tapi ya itulah. Nanti kita akan ngobrol lagi soal Star Trek di sela-sela ini. Tapi sekarang kita langsung masuk ke buku lu yang pertama, Bud. So apa yang akan lu bawa? Oke. Mungkin yang pertama itu Musashi karangan Eiji Yoshikawa. Musashi. Iya, itu gue ambil karena basically itu novel panjang pertama gue. Dulu masih bahasa Indonesia sih pas gue baca, itu gue masih either SD atau SMP itu yang nerbitin tuh Gramedia. Dan nerbitnya tuh dibagi-bagi men. Satu buku satu dan terkadang tuh jaraknya jauh. Jadi kita kayak selesai buku satu mesti nunggu lagi gitu. Tapi itu benar-benar novel panjang pertama gue. Jadi sangat berbekas ya. Karena satu ini tentang Jepang, satu negara yang dari kecil tuh gue kayak amazed gitu ya dengan itu. Terus kedua juga ceritanya cukup dalam gitu. Jadi bukan sekedar sword fighting aja gitu ya, bukan full action ya, tapi banyak filosofi yang bisa tentang bagaimana sebenarnya kalau warrior itu yang paling gue denger itu adalah sebenarnya bukan mau mati, justru orang warrior itu mau hidup, makanya dia berlatih gitu kan. Jadi menghargai hidup, bahwa hidup itu sangat precious, nggak bisa di ini aja. Walaupun orang dulu pikiran kalau swordsman itu mau cari mati kan, nah hal seperti itu. Jadi itu satu buku yang benar-benar berkesan karena my first long novel lah. Kalau sekarang akhirnya gue beli yang versi Inggrisnya yang udah satu kan tuh. Berarti alasan keduanya adalah itu buku bisa jadi bantal men. Tebel banget soalnya. Tapi kalau nggak salah Musashi itu pernah jadi cerbung di Kompas kalau nggak salah dulu ya.
Iya nggak sih? Gua agak lupa ya, tapi mungkin bisa jadi karena memang waktu itu nerbitin kan Gramedia. Jadi Iya. apa namanya? Gue inget tuh hadiah ulang tahun gue yang gue agak lupa kalau nggak salah sih either 10 atau 11 dari nyokap gitu ya. Jadi biar apa namanya? Nyokap tuh bilang kayaknya ini menarik nih. Main beli buku satu yang nggak terlalu tebal situ. Iya. Udahlah, habis itu ngikutin sampai buku 7 kalau nggak salah yang buku itunya. Nah, itu banyak unsur-unsur apa namanya budaya yang bagaimana pentingnya filosofi minum teh itu seperti apa gitu. Nah, itu gue belajar dari situ dan jadi itu makin gue sangat sangat tertarik lah dengan budaya Jepang. Oke. Gue ada banyak buku yang gue suka banget waktu kecil gitu ya. Tapi kemudian ketika udah besar, gue temukan kembali buku itu. Contohnya gue penggemar beratnya Karl May, Dr. Karl May gitu ya. Winnetou, Old Shatterhand segala macam kan. Tapi begitu sekarang gue baca lagi, gue nggak dapat lagi tuh feel-nya gitu loh. Sense of wonder-nya gitu ya. Iya, padahal dulu itu kayak gila, gue tuh sampai bertualang ke hutan-hutan dekat rumah karena gue tinggal di daerah transmigrasi dulu di Lampung dengan membayangkan gue sebagai seorang Old Shatterhand gitu ya, dengan bedilnya gitu. Tapi sensasi itu gue nggak dapet. Nah, lu bagaimana ketika lu kemudian membaca kembali Musashi setelah besar? Jadi lebih banyak ini sih, lebih banyak pahamnya gitu. Karena kan udah berjalannya waktu, gue juga exposure ke budaya Jepang, ke sejarah Jepang juga makin baik. Jadi lebih meaningnya lebih banyak gitu. Jadi nemu lagi hal-hal baru ya. Lagi. Udah itu kan tuh buku tebal banget ya. Kadang-kadang sampai belakang bagian 1 gue udah lupa lagi. Gokil. Jadi always find the wonders. Bahkan terakhir tuh gue baca ulang lagi tuh pas pandemi kemarin, iseng-iseng gue baca lagi sambil di rumah gitu. Ya tadi masih banyak yang blank-blank yang akhirnya iya benernya gini. Jadi like seperti membaca buku baru gitu dan tapi kayak gitu. Jadi kayak sekarang nih men. Gue ketemu teman lama lo. Nah gue baca Musashi itu gue kayak ketemu teman lama gitu. Jadi yang kita udah saling nggak update tapi pas ketemu kita langsung nyambung kan. Ini kayak gini. Gue mungkin detail by detail gue nggak inget gitu ya. Tapi kayaknya gue masuk ke situasi yang familiar. Kayak gue ketemu dengan orang yang udah lama gue nggak ketemu nih sama si orang ini gitu. Nah, itu yang gue rasa lah pada saat gue membaca ulang Musashi ini. Ini sudut pandang yang baru nih. Karena gue selama ini kalau buku-buku kecil gue kayak gue baca 5 sekawan sekarang udah beda gitu loh. Dan gue selalu menyalahkan nih terjemahannya udah gak asik nih gitu. Padahal mah gak juga gitu. Tapi gue ngerti karena waktu itu sempat gue dapat satu buku tadi Winnetou itu kan. Winnetou ya. Gue baca juga memang beda ya. Beda sih. Beda. Gue merasa penerjemah dulu itu benar-benar gila itu. Total gitu loh. Benar dan ini juga ya mungkin kitanya juga kayak nggak terlalu banyak exposure dari bentuk-bentuk hiburan ya. Jadi begitu ada yang baru yang kita belum baca tuh kayak sesuatu yang wah gitu. Nah, kalau sekarang itu kan kita banyak banget lah. Maksudnya yang ada di bawah aja udah banyak banget gitu kan. Nah, itu udah jadi kita makin kritis gitu. Kalau agak sedikit tidak sampai ke ekspektasi kita tuh kayak mengecewakan bahkan. Kalau dulu tuh kayak kita ya udahlah emang udah nggak ada lagi. Nggak ada pilihan gitu kan. Gue dulu bisa dapat Winnetou lengkap itu gue nunggu sebulan karena gue tinggal di Lampung, gue harus kirim wesel. Tolong di Google ya artinya wesel apa ya. Wesel ke Gramedia terus ke Balai Pustaka terus dikirimin tuh rasanya kayak woi. Iya. Gila ini achievement banget nih, keren banget gitu. Tapi oke, itu buku pertamanya Budi dan nanti kita akan lihat buku keduanya apa, teman-teman. Sambil juga kita gali-gali lagi soal Star Trek karena gue terus terang salah satu penggemar Star Trek yang kemudian menyeberang ke Star Wars. Sementara dia dua-duanya loh. Keren banget. Dan nanti kayaknya gue harus nyari tuh suitnya Star Trek yang Next Generation. Ada nggak ya? Banyak sekarang men. Ada yang 10 XL nggak ya ukurannya? Kebayang gue pakai gitu. Kalau teman-teman di Indo Star Trek, nggak apa-apa ya nyebutin komunitasnya. Itu banyak yang bikin sendiri men. Oh bikin sendiri. Iya. Karena banyak juga yang tadi model-model yang kayak mungkin ada yang senang dengan Star Trek Enterprise gitu kan. Bajunya dia ngedesain sendiri. Dan kalau ini sebenarnya kalau cari di Google juga banyak yang jual polanya. Gitu banyak yang jadi zaman sekarang lumayan ini sih, lumayan gampang. Dan tadi kalau ke mana namanya di sini pun nyari bahkan kalau misalnya lo nanti join Indo Star Trek gitu bisa tanya
gue mau cari ini nih, ada yang ntar langsung itu Gila. ada networking. Gila. Oke, kita balik lagi ke segmen terdampar yang kali ini buat gua pribadi menyenangkan karena tamunya adalah teman dari masa kuliah dulu yang juga membuat gua semakin tertarik dengan Star Trek, walaupun kemudian juga Star Wars, dan bukan kebetulan bahwa mutual teman kami yang juga seorang penggila Star Wars, dialah yang kemudian juga memperkenalkan gue untuk lebih mendalami Star Wars. Jadi seru banget gitu loh. Misty itu ngajarin, menjelaskan, lu kalau nonton Star Wars tuh urutannya begini. Padahal dari dulu gue udah nonton gitu, tapi begitu gue tonton ulang, oh urutan begini menarik juga gitu ya, keren banget. Oke, dari semua serial lu lebih suka yang Next Generation ya? Kenapa? Sebenarnya lebih karena paling familiar. Waktu itu kan zaman kuliah Di era kita ya. dan baru ada TV swasta kan. Yes. Nah itu ada kan. Jadi benar-benar familiar gitu. Sedangkan yang baru-baru setelah itu Deep Space Nine, terus yang Voyager itu nggak otomatis masuk ke sini. Iya. Dan belum ada streaming kan. Jadi belum begitu, ada OTT. Jadi kayak beberapa tuh dulu Deep Space Nine mesti cari gue videonya gitu kan. Jadi ya The Next Generation tuh paling familiar lah. Dan itu dia kan di masa dimana nggak hanya di Indonesia ya, dan dia itu kayak orang udah haus kan Star Trek. Yep. Jadi Star Trek itu kan berhenti tahun 67 ya. Betul. Dia lalu ada di syndication di tahun 70-an, tapi si Star Trek The Next Generation 87, jadi lumayan jaraknya jauh kan. Nah, jadi buat yang fans di tahun 60-an itu kayak ketemu lagi yang baru juga kayak baru wah oke juga nih, keren nih gitu. Jadi familiar di angkatan kita lah gitu. Nah, tadi fandom ini sangat powerful. Jadi genre itu dengar apa yang perlu karena tadi sampai ya seperti yang gue cerita bahwa salah satu space shuttle dinamain Enterprise itu karena gila ya. Sampai pada saat launchingnya itu cast-nya Star Trek yang original tuh datang semua. Si William Shatner, Leonard Nimoy itu datang. Tak gue share fotonya, gue ada peluncuran Enterprise. Ini fakta yang gue baru tahu ya. Dan gitu. Ya gue belum segila itu ternyata dengan Star Trek. Oke. Kita sekarang masuk ke buku lo yang kedua, Bud. Buku apa, Bud? Sebenarnya Mike tadi pas ngomong sama Rani ya, Budi ini katanya sampai nggak bisa tidur loh kan mikirin mau bawa buku apa. Karena terus terang gue tuh punya banyak yang my favorite authors, dan buku mereka banyak yang gue suka. Jadi agak susah benar-benar mengkerutkan. Dan mungkin gue yang kedua ini salah satu penulis favorit gue, namanya Bernard Cornwell. Oke. How do you spell it? Bernard Cornwell. Oke. Dia nulisnya kebanyakan ini sih, bukan hampir semua yang dia tulis historical fiction. Terutama di Inggris. Tapi dia itu, gue dari pertama kali gue baca buku yang dia tulis, itu dia adalah yang gue bilang master storyteller. Dia nggak hanya penulis, karena bisa membawa kita ke dalam cerita itu. Nggak banyak yang gue bisa consider sebagai master storyteller dari pengalaman pribadi gue ya. Salah satu Bernard Cornwell, yang berikutnya tuh Stephen King dan Tom Clancy. Tom Clancy, yes. Itu gue sampai ya, kalau zaman dulu lah, kalau gue lagi bete lagi apa, gue baca salah satu buku dari mereka tuh kayak gue meninggalkan permasalahan gue gitu. Masuk ke dunianya mereka. Iya, jadi gokil. Bener. Nah ini salah satu favorit gue, dan bukunya dia banyak sih. Salah satu bukunya juga ada di Netflix ya, namanya The Last Kingdom, kalau nonton. The Last Kingdom, oke. Itu berdasarkan salah satu seri bukunya. I see. Gitu. Nah, mungkin yang dari buku beliau yang gua akan pick up nih kali ini non fiction, itu judulnya Waterloo. Tentang The Battle of Waterloo. Ini non fiction ini ya? Dia itu salah satu, kalau nggak salah mungkin satu-satunya buku non fiction yang dia tulis. Tentang Waterloo, tentang Battle. Nah, ini gue baca itu. Dia nggak hanya ngomong cerita dalam hal menceritakan cerita fiksi ya, tapi juga dalam menceritakan kejadian bersejarah, itu dia benar-benar bisa ngebawa kita ke sana gitu. Padahal banyak banget buku tentang The Battle of Waterloo, karena kan itu salah satu pertempuran paling penting kan, di mana Napoleon akhirnya kalah gitu. Jadi
gue selalu bercanda gini, kalau di Waterloo tuh Napoleon menang, kita cuma ngomongnya Prancis nih, bukan nggak Inggris, karena Iya mereka sih. nggak akan ini kan akan apa namanya lebih dominan gitu. Tapi yang gue suka dari buku Waterloo ini karena tadi cara dia membawakannya, menceritakannya itu benar-benar membuat kita kayak bukan baca buku sejarah, men. Kayak kita Oke. benar-benar pergi ke situ, kita gitu mengalami dan apa namanya cukup apa namanya untuk orang yang suka sejarah kayak gue sangat menarik, dan gue yakin kalau orang yang nggak terlalu suka sejarah pun akan bisa tertarik suka kan. ya. Nah, Jadi teman-teman kita dapat pengetahuan lagi nih mengenai The Battle of Waterloo dan hubungannya dengan Napoleon. Bahkan kan lagi ada filmnya kan ya Napoleon sekarang. Napoleon ya, Iya. kemarin baru di bioskop Gue ya. baru gue tambahin, baru gue masukin list tuh, pengen nonton untuk berikutnya tuh, bucket list gue. So ini menarik banget gitu ya. Bernard Cornwell, Waterloo, The History of 4 Days, 3 Armies and 3 Battles. Gokil ya, si judulnya aja udah kayak begitu. Tapi dari cara dia bercerita itu apa sih yang lu suka gitu loh? Iya, jadi nomor satu itu semua karakternya dia itu jadi punya seri yang besar tuh ada 4 ya, ada 4 serial yang panjang yang salah satunya tuh yang dan dia fokusnya memang ke Inggris gitu karena dia memang orang Inggris ya. Jadi Iya. sejarah di Wales ya. Jadi yang salah satunya yang diadaptasi di Netflix itu Last Kingdom itu masih running malam. Buku barunya akan terbit lagi gitu. Dan itu gue belum follow. Itu semua karakternya dia itu adalah manusia biasa gitu, bukan Superman. Tapi punya apa ya? Semuanya itu punya kemauan untuk memecahkan masalah. Jadi dia ini termasuk pengarang yang nggak ragu-ragu nyemplungin karakter utamanya ke permasalahan yang parah banget gitu. Oke. Ditangkap musuh, di under apa ini. Mungkin kalau lo juga ngikutin George R.R. Martin. R.R. Martin ya. Ya, The Song of Ice and Fire. Itu juga salah satu gue yang admire respect ke dia karena dia berani bunuh karakter utamanya gitu kan. Jadi kalau cerita-cerita umum kan biasanya jagoannya menang ya. Yap. Nah di sini memang akhirnya biasanya selalu happy ending dari ceritanya Bernard. Tapi tadi kita tuh kayak ngikutin perjalanan si karakternya ini dengan segala, dan dia selalu kalaupun dia selalu ngambil dari sejarah ya, dari cerita sejarah, dan di akhir bukunya dia selalu kasih note di mana dia mendramatisir situasi, di mana dia create, dan di mana yang bahkan dia sampai cerita. Jadi kayak misalnya yang Last Kingdom itu kan kejadiannya di Wales, kalau nggak salah abad ke-7 gitu ya. Dia cerita kota ini di cerita tuh namanya ini, sekarang tuh namanya apa gitu. Jadi jadi benar-benar dia ngebawa kita menjalani sejarah, dan kita jadi belajar tentang sejarahnya tanpa kita merasa kayak di ruang kuliah gitu. Kayak itu. Ya dengan segala macam tahun-tahunnya itu. Gitu. Itu yang membuat gue sebenarnya agak malas dengan sejarah waktu itu. Sampai kemudian gue menemukan di SMA gue ketemu guru sejarah yang bisa cerita dengan baik. Di situ gue baru tertarik ya. Memang diperlukan guru yang master storyteller kali ya untuk cerita soal, karena sejarah itu sebenarnya kan cerita kan gitu ya. Benar. Tapi oke, gue mau ngajak lu mundur sedikit Bud sebelum kita masuk ke buku ketiga. Ya. Lu dibesarkan dengan buku atau bagaimana? Kira-kira begitu ya. Jadi walaupun bokap gue kan pelaut ya. Jadi waktu gue kecil itu dia lainnya ke Amerika terus ke Jepang, dan pulang selalu bawa oleh-oleh itu buku. Oke, keren. Dan memang bukan buku ini ya, bukan buku yang berat-berat ya, karena dia juga bacaannya selalu buku. Dia kan engineer ya. Kalau dia bacanya buku-buku mekanik segala. Tapi dia bawa buku tuh yang ini yang disukain sama umur gue pada waktu itu ya, komik segala. Yang yang zaman itu kan barang langka gitu men, mencari itu. Dan jadi cukup inilah kalau pas bokap datang terus bawa bukunya itu jadi menarik. Dan sejak itu juga gue banyak menemukan kenikmatan, kesenangan dari buku, mulai dari termasuk pada waktu puasa gitu kan, ngabuburit ke taman bacaan. Itu terus gue juga beli yang dulu juga sangat impresif itu ini buku-bukunya R.A. Kosasih tuh, wayang. Oke, pasti. Itu benar-benar gue tahu ada namanya wayang tuh dari dia gitu. Karena kan kalau nonton di TV
wayang kulit gitu kayaknya nggak menarik oke, ya. ini apa sih? Yoi. Tapi konsep-konsep perwayangan itu jadi gue banyak banyak menemukan kesenangan lah. Jadi, memang kebanyakan waktu dulu ya buku-buku fun gitu ya, komik, buku-buku cerita ya, termasuk 5 sekawan segala macam gitu. Sampai Gitu. kemudian lo mencapai achievement dengan Musashi Musashi itu, tadi. ya. Oke. Terus bagaimana lo menurunkan kebiasaan itu sekarang ke anak lo? Karena Budi ini punya anak yang juga sudah remaja gitu loh. Itu gimana? Atau jangan-jangan anak sekarang nggak suka baca? Karena banyak loh anak-anak sekarang nggak suka membaca gitu loh. Mereka suka konten-konten pendek gitu loh. Iya. Dan dia juga hanya baca manga ya. Serius, anak lo suka manga? Manga, suka Oke. manga. Dan kemarin gue barusan gue beliin juga ada satu manga tentang sejarah hari-hari terakhir Jepang di Perang Dunia Kedua. Itu dia senang banget karena dia senang sejarah khususnya Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua ya. Jadi I see, oke. waktu itu kalau jalan-jalan kemana ya ke Seoul gitu, itu ke museum perang ke jadi ke Tokyo itu kan ada itu tuh yang di Yasukuni. Ada museumnya. Jadi museum dia tuh senang ke tempat itu. Jadi tapi kalau baca books, novels gitu dia nggak terlalu interested. Oke. Dan dia juga anaknya visual dalam artian ya tadi benar dapatin informasinya ya dari nggak hanya konten pendek ya, bahkan konten YouTube sebenarnya itu dia dapat semua. Dan dia tadi dari awal juga udah kita ajarin kan bahwa jangan terlalu percayalah yang ada di ini, benar-benar recheck and recheck gitu. Apalagi kan sekarang saya bilang kalau mau recheck kan sekarang gampang, tinggal Google. Tinggal cari gitu. Jadi nggak usah kalau emang ragu atau tanya, dan itu yang selalu di ini kan, kalau nggak yakin atau apa tanya gitu. Jadi tadi memang I agree, kayaknya dia nggak terlalu ke buku gitu ya, kecuali manga gitu ya. Tapi juga dia lebih banyak saya bilang ya setiap generasi beda-beda lah. Setiap generasi beda-beda. Selama yang penting yang konten yang dia terima tuh positif lah gitu. Betul. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh pengen Bapak dulu baca, lu juga harus baca. Gitu. Padahal mungkin pola membaca mereka udah berbeda kali. Tapi ya. mungkin ini juga ya yang challenging kan, karena gini, sejak mungkin awal 2000-an, gue lebih banyak beli buku tuh e-book. I see, oke. Karena gue udah di ultimatum sama yang di rumah, udah gak ada tempat buat buku katanya. Itu udah hampir dibuang itu buku-buku. Ya ampun. Karena kan Udah gue kebanyakan. dari zaman kuliah, kalau ini kan buku banyak tuh. Nah jadi akhirnya gue banyak. Jadi mungkin dari dia kecil juga yang dia lihat gue baca, walaupun gue pegang handphone, walaupun gue baca e-book gitu. Tapi kan kelihatan dia gue pegang gadget gitu. Betul. Interesting. Menarik. Oke, itu buku keduanya Budi, sekali lagi Bernard Cornwell, Waterloo, dicari kalau apalagi yang suka sejarah, dan apalagi nih teman-teman yang buat yang muda-muda nih, juga sekarang lagi ada kan filmnya tentang siapa namanya yang Napoleon Bonaparte, mungkin juga bisa membuatnya menjadi relevan. Karena rata-rata nih, gue banyak kenal teman-teman yang usia-usia muda gitu ya, yang bilang gue suka baca ini karena gue nonton film ini gitu loh. Mungkin itu bisa membuatnya relevan. Kayak misalnya Dune itu kan buku 1, buku 2 udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan banyak yang tertarik gara-gara filmnya gitu. Gitu. So why not gitu ya. Tapi oke. Iya, dan kembali kita ke Pulau Kepo Buku, sedang mendamparkan teman dari zaman kuliah saya, Budi Primawan, atau kami dulu menyebutnya Budi Star Trek gitu ya. Dulu tuh orang yang suka gini kan dianggapnya nerd gitu ya. Tapi sekarang nerd itu jadi populer loh. Itu kan gila, itu keren banget gitu loh, bahwa orang-orang yang sebenarnya kalau di Jepang kan disebutnya sebagai otaku. Otaku itu kan orang selalu mengaitkannya dengan manga segala macam. Padahal otaku itu adalah orang yang nerd, yang benar-benar mendalami sesuatu yang dia suka gitu loh. Mulai dari culture, bahkan di Jepang tuh ada nerd yang mengoleksi kotak-kotak bento dari setiap stasiun kereta di seluruh Jepang, ya kan? Atau bahkan ada nerd foto ini tutup sewer itu kan di Jepang benar-benar jadi kayak art gitu kan. Betul. Gue pernah ngeluarin buku, menerbitkan secara independen buku elektronik yang dijual di beberapa toko buku digital waktu itu. Itu memang banyak tutup-tutup itu loh. Manhole apa ya istilahnya? Iya kayak sewer gitu kan. Kayak sewer ya, yang di Jepang tuh menarik banget karena Jepang tuh kota yang sangat visual gitu, dan disitulah asal mulanya otaku. Gue kebayang nggak sih kalau zaman dulu kita udah
punya akses internet dan Betul. udah bisa tahu Jepang segala macam, mungkin udah nggak tahu kemana ya sekarang nih. Tapi oke. Buku ketiga, Bud. Langsung kita terjun ke buku yang Oke. ketiga. Buku ketiga ini Jepang lagi ya. Oke. Itu Lu suka banget Jepang lu ya. kebetulan ini juga jadi ini judulnya The Miracles of the Namiya General Store. Oh yes, wah. Itu karya Keigo Higashino. Yes. Ya, memang dulu sempet kalau nggak salah ada filmnya ya, main Jackie Iya. Chan ya. Tapi gue sempet nonton, menarik, tapi kok kayak film apa gitu, konsepnya ada. Nah, Iya. dan gue nemu buku ini di Apple Books ya waktu itu. Ya udah gue beli terus gue baca, dan ini amazing man. Jadi bukan hanya kayak fantasi atau magic tentang tapi ini tentang manusia. Jadi kalau nanti lo sempat baca gitu ya, ini dia semua karakter itu by the end of the day ketahuan itu saling berhubungan. Iya. Kayak film Love Actually kalau pernah nonton ya. Yes. Jadi kelihatannya kayak cerita-cerita berbeda, tapi by the end of the day itu mereka saling berhubungan. Dan ini benar-benar cerita tentang kehidupan manusia dari berbagai bagian ini yang saling mempunyai problema masing-masing, dan tapi balik lagi Keigo Higashino ini juga storyteller yang bagus dan translatornya juga bagus, karena ini buku Yes. aslinya bahasa Jepang. Yang Betul. gue baca ini sama kayak Ji Yoshikawa itu ya, penterjemah dan penterjemahnya bagus banget. Jadi gue sangat menyarankan untuk teman-teman yang suka tentang cerita drama, dan gue itu bukan orang yang terlalu suka drama kayak Nicholas Sparks atau nggak terlalu inilah maksud gue. Tapi ini benar-benar selesai baca tuh gue bilang wow gitu. Keren ya. Keren. Gue suka. Gue juga udah baca Keigo Higashino ini, tapi mungkin lu bisa ceritain ke teman-teman yang lagi dengerin Kepo Buku ini, premis dasarnya dari The Miracles of Namiya General Store ini apa? Oke, basically sebenarnya ceritanya adalah ada satu toko di mana di awal-awal itu kalau orang punya masalah, terus nulis masalahnya terus ditaruh di mailbox toko Di kotak itu, suratnya. itu nanti akan keluar besoknya tuh Ada yang balas. ada yang balas terus kayak ngasih jawaban gitu. Jawab. Nah, Oke. ternyata in a way tanpa beresiko spoiler nih ya, itu kayak semacam time machine gitu. Jadi Ya. kadang-kadang yang kirim itu dari masa lalu, terus nanti tapi itu akhirnya mengarah ke orang-orang yang jadi cerita dari anak-anak broken home yang tadinya nerima surat itu pas mereka kabur abis nyolong gitu. Terus itu akan kebuka semua cerita sama tentang bagaimana orang itu bisa berbahagia dengan lu saling nolong gitu. Dan saling kindness is gue selalu punya pendapat bahwa kindness is never fail gitu ya. If you can be kind, be kind. Nah ini salah satu bentuknya, karena by the end of the day ternyata ceritanya ya tadi ini semua orang itu bisa memecahkan permasalahan hidupnya karena kindness dari orang lain gitu. Dan di hubungan. Nah memang makanya yang bikin gue juga amazed adalah si Keigo Higashino ini bisa nulis buku yang semi science fiction karena tanpa dia membuat kita jadi ini kayak nggak mungkin deh, mana mungkin gimana ceritanya sih. Jadi nggak kayak nggak maksain bahwa ada terjadi di toko itu ada satu time flux gitu ya, yang dimana membuat waktu tuh itu kita jadi nggak, karena kita begitu ngelihat malah kita jadi senang gitu. Gitu, ini oke banget nih cara orang-orang ini menghadapi masalah dan sebagainya. Lu kayaknya harus baca juga. Aduh, gue lupa. Tapi nanti gue kasih tahu judulnya, atau nanti gue pasang juga di sini. Buku Jepang juga yang premisnya juga menarik, yang tentang kedai kopi yang kalau lu tahu, gue juga baca kan? itu. Sebelum kopi itu ini ya. Yes, before the coffee gets cold. Iya, itu Gitu. gue baru selesai buku 1, gue lagi mau beli buku 2-nya. Ini kan Before the Coffee Gets Cold. Budi lagi buka e-booknya, lo keren banget. Gila banget. Yang ini gue udah baca, gue justru lagi mau beli yang ininya, yang buku. Kan yang keduanya. Ternyata ada 3 buku. Iya. Gitu. Dan ada filmnya. Ini gue belum tahu. Cari di Netflix. Cuma gue lupa judulnya apa, tapi I will. nanti ada. Dan buat gue filmnya itu justru sama penggambaran persis ketika gue baca novelnya gitu. Dan konsepnya itu kan mirip dengan Miracles of Namiya General Store ini kan, ada unsur-unsur yang ketika lu ini kok aneh banget sih, tapi ternyata lu menikmati ceritanya gitu. Betul. Dan tadi akhirnya kita juga nggak, sering kali kan kalau kita baca buku atau nonton film terus kayak
nitpicking ke details gitu. Nggak mungkin gini, kok bisa begini gitu. Akhirnya kehilangan the bigger story. Nah ini teman-teman apa yang si Keigo Higashino, terus yang pengarang ini Toshikazu Kawaguchi iya. itu bisa membawa kita menjalani cerita itu dengan happy tanpa kita merasa harus nitpicking gitu. Iya, Nah. betul. Betul. Keren banget. Oke, itu dia Miracles of Namiya General Store. Dan sebelum kita masuk ke lagu, gue mau nanya satu pertanyaan yang mungkin gue akan diketawain sama teman-teman yang sudah lama dengar Kepo Buku. Lu baca Harry Potter nggak? Baca. Gue malah Oh my god, lu suka Harry Potter? Oke. Wah, itu gue malah baca, gue inget banget tuh di tahun gue tuh masih kerja di Nestle waktu itu, berarti back in 2000 early ya. Oke. Itu gue juga nggak sengaja, jadi lo inget toko buku Times Bookstore di Pondok Indah Mall? Yes. Ya, kan udah nggak. Ya, aduh, Nah itu gue pas jalan ke sana terus lagi, gue inget tuh sore-sore pulang kantor terus lagi pendet apa itu? Gue nemulah si buku Harry Potter ini dan gue inget baru dibahas di media lah waktu itu Times or Newsweek or something, bahas kan. Gue pengen tahu. Gue beli yang pertama Philosopher's Stone. Sampai rumah sambil tiduran gue baca kan. Selesai men. Habis. Gue amazed gitu. Gokil, dengan sekali one sitting. Iya. Jadi gue juga nggak tahu. Gue cuma as usual kan setelah sampai di kamar terus sebelum tidur lihatlah gue beli apa sih tadi gue. Ya gue mulai baca dan nggak berhenti gue gitu. Jadi gue wah ini keren banget karena kan premisnya tuh bener-bener sesuatu yang mungkin semua anak ngayal kan. Bahwa sebenarnya dia punya keluarga yang amazing banget gitu ya, punya relative yang amazing, yang magician segala macam. Jadi ini kayak bener-bener wish buat banyak anak lah. Nah, itu ya udah kebetulan waktu itu memang belum full, baru sampai buku 3. Iya. Jadi abis itu besoknya gue balik lagi, gue beli buku 2-3. Kenapa gue bilang teman-teman pendengar Kepo Buku bakal ketawa? Karena buat gue sekarang baru mulai baca dan gue belum bisa menemukan kenikmatannya. Bahkan pernah gue hadir berbicara diundang jadi pembicara lah di salah satu acara perbukuan gitu, dan mereka semua kaget ketika gue bilang gue nggak bisa baca Harry Potter gitu. So setiap orang yang gue tahu baca Harry Potter pasti akan gue tanyain, gimana sih caranya menikmati Harry Potter? Apalagi kita seumur. Kalau gue waktu itu tadi yang bikin gue bener hook on di buku pertama itu adalah karena tadi ini kayak kita tuh selalu at least gue tuh bayangin kok ternyata gue punya paman yang mana gitu kan, atau dunia bahwa sebenarnya orang di sekitar kita nih more than meets the eye lah gitu ya, ada yang magician segala macam, dan si J.K. Rowling tuh membawa buku itu bener-bener membawa mimpi itu bener ya kayak gini gitu. Jadi itu yang membuat gue dan cara dia cerita juga cukup menarik gitu. Nah waktu itu kan memang masuknya youth young adult gitu young ya. Adults, Tapi pas gue baca ya memang enteng, jadi gue juga nggak terlalu terlalu menjadi beban. Mungkin gini sih, kalau gue filmnya malah gue nggak terlalu impress sih terus terang. Oke. Setelah gue baca ininya film karena blockbuster gue ikut nonton. Nah, mungkin kalau lo udah nonton filmnya, baca bukunya mungkin nggak terlalu ini mungkin ya. Tapi intinya sih lebih ke ini aja. Lo lepas imajinasi lo jadi kayak seorang anak yang bener-bener wondering di dunia ini ada apa aja sih gitu. Dan mungkin nggak cuman dunia nyata yang kita lihat, di baliknya itu banyak hal-hal yang amazing gitu, yang magical gitu. Oke. Kayaknya gue akan melanjutkan baca lagi. Apalagi gue beli e-booknya. Yang baru, e-book yang baru itu ada animasi-animasi di setiap halamannya di Kindle tuh. Keren banget, buka halamannya tuh ada gambarnya bergerak. Buka halaman ada kucing tuh yang di Philosopher's Stone. Kucingnya tuh statis, tiba-tiba ekornya gerak. Hah? Apaan nih gitu. Tapi menarik gitu loh. Tapi itu buku ketiga. Terima kasih buat feedbacknya tentang Harry Potter. Gue akan terus berusaha, kawan-kawan gue akan berusaha terus baca Harry Potter. Tapi kita akan segera ke bagian terakhir sebentar lagi. Kita kembali ke Terdampar, dan ini adalah bagian terakhir, di mana setelah menanyakan 3 buah buku yang dibawa oleh tamu kita, Budi Primawan, kita akan ngobrol soal lagu. Lagi-lagi harus saya jelaskan bahwa lagu ini kenapa ada masuk tiba-tiba ngobrolin buku masuk lagu, karena ini adalah dedikasi saya, persembahan saya untuk podcast favorit yang namanya Desert Island Disc di BBC Radio 4 yang mengilhami segmen Terdampar ini. Kalau di Desert Island Disc kan orang yang terdampar diminta membawa 8 buah lagu. Kalau gue bawa 3 buku aja, tapi
sebagai persembahan kepada Desert Island Discs yang sudah menginspirasi, kita masukkan satu lagu. So, lagu apa tuh, Bud? Atau jangan-jangan lu nggak suka denger lagu, lebih suka Suka dan gue salah. Sebenarnya gue makanya tadi cerita Mara ini bikin gue nggak tidur beberapa hari karena mesti memilah. Kalau lagu gue masih split sampai saat ini antara dua ya. Jadi It's My Life Bon Jovi Oke. sama main timnya Scandalous oleh John Williams. Aduh. Gue Bon Jovi karena itu kayak my personal anthem lah sejak pertama kali gue denger lagu It's My Life. Zaman kuliah. Ya, itu yang kata-kata yang gue bilang itu adalah I want to live while I'm alive. Oke. Nah ini menjadi my prinsipnya. Let's do it lah gitu. Oke. Lo mau travel let's live while we are alive gitu. Nggak worry ya wasi dengan perhitungan lah. Tapi maksudnya tadi go for it lah gitu. Maksudnya bener-bener you embrace life. Lo kalau lo suka sesuatu ya lo suka sesuatu kayak itulah. Gue suka Star Trek, yang lain nggak suka ya penting gue suka gitu. Nah, itu jadi itu yang satu. Yang kedua tadi karena Schindler's List itu karena Schindler's List juga salah satu film yang sangat buat gue itu masterpiece lah ya. Dan Spielberg dan John Williams itu two of my most favorite inilah orang di dunia perfilman ya. Dan John Williams lagi kan? Ya, itu ya. Dan lagu itu benar-benar kayak even lu nggak sambil nonton filmnya lu denger lagunya, dan gue masih sering dengerin lagunya itu benar-benar ngebawa lo itu. Waktu anak gue mulai belajar violin gue bilang the ultimate test adalah lu bisa bawain ini. Wow, Schindler's. Oke, karena kita temenan lama, Bud, udah lama gak ketemu. Gue izinkan lu membawa 2 lagu itu, Bud, khusus di Terdampar ini. Tapi ya itulah teman-teman, kenapa lagu itu menarik untuk diceritakan berdasarkan dari sisi personal masing-masing itu, karena memang setiap orang punya penafsiran sendiri gitu ya. Bon Jovi misalnya, gue suka yang singlenya dia yang dari film Billy the Kid. Oh iya. Ya, ada satu lagu yang judulnya Santa Fe. Santa Fe, iya. Wah itu, sumpah itu keren banget. Buat gue itu keren banget karena buat gue itu merupakan penafsiran tentang bagaimana seseorang itu ingin insaf dalam tanda kutip gitu dalam hidupnya setelah dia banyak membunuh orang segala macam gitu. Tapi itu keren. Dan kalau terkait dengan Schindler's List, itu gila ya, itu kalau dengerin tuh mood itu langsung berubah ya. Wah itu benar-benar. Bahkan gue lebih ya tadi lagunya tuh almost every week lah gue selalu cari gitu? waktu. Iya. Wow. Di antara gue nyobain lagu yang lain segala macam gitu, itu one of my most favorite. Jangan-jangan tuh most repeated songs di Spotify loh. sempat di tahun berapa kan. Tapi mostly John Williams sih. Gue pasti Star Wars, The Riders March. Oke. Gue mau nambahin satu lagi yang juga gue suka itu sebenarnya, dan ini my feel good song itu adalah theme songnya Forrest Gump. Oh. Wah itu gila itu. Itu gila itu. Gue pokoknya itu selalu, jadi gue itu punya playlist pribadi di situ yang feel good song gue itu di peringkat pertama itu adalah theme songnya Forrest Gump. Wah itu keren banget. Anyway, Bud, thank you banget udah berbagi. Gue seneng banget dan bisa kumpul lagi, bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Dan pastinya gue akan gali lebih banyak tentang Star Trek. Menurut lu bakal ada Star Trek baru lagi gak sih, Bud ya? Nggak ada sekarang. Lagi ada, cuma memang nggak masuk Indonesia sayangnya. Serius ada? Ada namanya Brave New World, itu tentang Kapten Christopher Pike. Star Trek Picard nonton nggak? Picard nonton. Nah, terus ada Star Trek Discovery juga lagi ada. Iya. Terus belum yang animated. Kalau film itu masih on and off, karena ada kabarnya sempat ada gosip akan ada di New Star Trek dengan si Chris Pine akan main lagi. Chris Hemsworth. Oke. Akan main lagi katanya. Tapi itu put it in limbo. Jadi kalau untuk film kayaknya belum ada hilalnya. Tapi kalau seri itu kayaknya akan berlanjut karena lumayan bagus. Tapi sayangnya tadi nggak semuanya langsung masuk ke OTT di Indonesia. Nah, gue sampai gue langganan itu Paramount. Walaupun harus pakai VPN gitu nontonnya. Karena ada di Paramount. Karena itu punyanya Paramount. Okay. Jadi rumahnya gitu. Gue langsung cari VPN nanti ya.
Teman-teman, itu dia tamu kita Budi Primawan. Bud, terima kasih banyak. Thank you. Kita Thank you. tetap kontak-kontak dan salam sama Mika. Yep. Live long and prosper. Live long and prosper. May the force be with you. May the force be with you juga. Oke. Thank you teman-teman. Thank you.